anak-anak, apa kabar semuanya? Masih semangat kan hari ini? Nah, mari kita belajar kembali tentang materi PPKN yang kelas 3. Nah, perkenalkan, nama Ibu adalah Ibu Sulis Destinasi dan biasa dipanggil dengan Ibu Sulis. Di sini Ibu mengajar tentang materi PPKN kelas 3 di SMK Negeri 1 Cibatu. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas materi bab 1, yaitu mengenai kasus-kasus pelanggaran HAM dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, sebelum kita belajar mengenai apa saja kasus-kasus pelanggaran HAM dan pengingkaran kewajiban warga negara tersebut, kita perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia itu sendiri. Nah, apa yang dimaksud dengan HAM tersebut? HAM adalah hak-hak dasar, hak-hak pokok yang melekat pada diri manusia sejak dia lahir sebagai anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tanpa adanya hak-hak itu, manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Konsep hak dan kewajiban asasi manusia. 1. Arti hak dan kewajiban. 2. Contoh kasus pelanggaran HAM. 3. Macam-macam HAM. 4. Penyebab terjadinya pelanggaran HAM. Kita akan membahas yang pertama dulu, yaitu arti hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan. Contohnya, hak untuk mendapatkan pengajaran, hak untuk mendapat pendidikan, hak untuk beragama, hak untuk bekerja, dan lain sebagainya. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan. Contohnya, wajib membayar pajak, wajib mematuhi peraturan lalu lintas, wajib mematuhi peraturan yang ada di sekolah, dan lain sebagainya. 2. Contoh kasus pelanggaran HAM. Contoh kasus pelanggaran HAM ada bermacam-macam. Contohnya, pembunuhan, penganiayaan, perampokan, dan lain sebagainya. Macam-macam HAM. Macam-macam HAM antara lain yaitu hak asasi pribadi, hak asasi ekonomi, hak asasi sosial, hak asasi politik, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah penyebab terjadinya pelanggaran HAM. Penyebab terjadinya pelanggaran HAM ada 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari diri manusia itu sendiri. Contohnya, sikap egois, sikap tidak toleran, tidak patuh terhadap hukum, dan lain sebagainya. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri manusia itu sendiri. Contohnya, penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat, ketidaktegasan penegak hukum itu sendiri, kesenjangan sosial ekonomi yang tinggi. Kenapa kesenjangan sosial ekonomi yang tinggi bisa menyebabkan pelanggaran HAM? Karena kesenjangan sosial ekonomi yang tinggi akan mengakibatkan kecemburuan sosial dalam masyarakat, sehingga akan menyebabkan terjadinya kriminalitas yang bisa mengarah pada pelanggaran HAM. Nah, selanjutnya yaitu substansi hak
dan kewajiban asasi manusia. Substansi hak dan kewajiban asasi manusia antara lain yaitu 1. Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 sila ke-1 sampai dengan sila ke-5. 2. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 sampai dengan pasal 34. 3. Undang-Undang Dasar 1945 terutama pasal 28A sampai dengan 28J. 4. Undang-Undang RI nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Contoh kasus pelanggaran HAM. Contoh kasus pelanggaran HAM ada bermacam-macam. Contohnya 1. Pembunuhan Munir. Pembunuhan Munir adalah pembunuhan aktivis HAM yang ingin memperjuangkan hak asasi manusia di Indonesia. 2. Pembunuhan Marsinah, yaitu pembunuhan buruh pabrik di Surabaya yang ingin memperjuangkan hak-haknya. 3. Peristiwa G30S PKI, yaitu pembunuhan para jenderal yang dipimpin oleh pasukan Cakrawirawa. PKI ingin merubah ideologi negara Indonesia menjadi ideologi negara komunis. 4. Peristiwa Trisakti, yaitu penembakan mahasiswa Trisakti pada saat melakukan demonstrasi. Dan masih banyak lagi contoh-contoh kasus pelanggaran HAM lainnya yang bisa kalian lihat di masyarakat saat ini. Upaya penanganan kasus pelanggaran HAM. Apa saja upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk penanganan kasus pelanggaran HAM? Nah, 1. Upayanya adalah dengan menegakkan supremasi hukum. 2. Dengan membuat undang-undang HAM. 3. Dengan membuat pengadilan HAM. Dan yang keempat, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Apabila kualitas pelayanan publik sudah mulai ditingkatkan, sudah mulai berfungsi dengan baik, maka masyarakat akan terjamin keadilan dan kesejahteraannya, sehingga masyarakat bisa hidup secara makmur, adil, dan sejahtera. Nah, demikian yang bisa Ibu sampaikan tentang materi HAM pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat anak-anak semuanya. Dan tugas Ibu, silakan kalian membuat clipping tentang contoh-contoh kasus pelanggaran HAM yang ada di lingkungan kalian dan di masyarakat. Bisa diambil dari beberapa media, koran, majalah, dan lain sebagainya. Sekian dari Ibu, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.